Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung di ruang debat ini. Saya, Maria Irfani Kevin, diberikan mandat untuk menjadi moderator dalam debat ini. Jadi, topik debat kita siang ini adalah sekolah sebagai tempat utama dalam membentuk karakter anak. Dalam debat ini terbagi dalam dua segmen. Yang pertama, pembukaan. Pada segmen pertama, peserta debat diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan posisi awal mereka tentang topik debat. Yang kedua, pada segmen kedua, peserta debat secara bergantian menyampaikan argumen yang mendukung posisi mereka serta merespon argumen lawan, dan setiap peserta memiliki waktu yang telah ditentukan, putaran dan pertukaran pendapat. Dan di sini peserta debat diberikan kesempatan untuk menginstruksi lawan debat. Para pendengar, peserta debat kita siang ini adalah yang pertama Ibu Maria Delvinda, yang kedua Ibu Maria Virginia Petra, yang ketiga Ibu Maria Alfiana Esarelin, yang keempat Ibu Francisca Jelitangabu. Saya berharap debat ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dihimbaukan kepada seluruh pendukung maupun undangan yang hadir dapat mematuhi tata tertib yang ditetapkan. Sebelum memulai rangkaian acara debat ini, kami akan menyampaikan beberapa aturan lain yang perlu dan harus diperhatikan dan juga dipatuhi sebagai berikut. Yang pertama, debat terbuka akan dipandu oleh moderator. Yang kedua, peserta debat akan diberikan waktu untuk berbicara. Tidak dibenarkan untuk memotong pemaparan peserta debat lain ketika peserta debat lain sedang berbicara. Yang ketiga, waktu akan dimulai ketika peserta mulai berbicara. Yang keempat, peserta debat tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang peserta debat lain. Yang kelima, pertanyaan antar peserta debat harus seputar topik yang dibahas. Yang terakhir, moderator akan menghentikan pemaparan peserta debat ketika waktu yang tersedia telah habis. Apakah semua peserta debat sudah siap? Siap. Baik, pertama-tama saya persilakan peserta debat untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan posisi awal masing-masing. Baik, terima kasih Bu Moderator atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri saya sebagai peserta debat. Saya perkenalkan, nama saya Maria Delvinda. Saya dari grup Pro Afirmatif. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Perkenalkan, nama saya Francisca Jelitangabu. Saya di posisi Pro. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Maria Virginia Petra. Di sini saya sebagai tim kontra. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Alfiana Esarelin. Di sini saya sebagai kontra. Baik, terima kasih untuk peserta debat yang sudah memperkenalkan diri dan menyampaikan posisi awal mereka masing-masing. Yang kedua, saya persilakan peserta debat untuk menyampaikan argumentasi masing-masing. Yang pertama, saya persilakan dari pihak pro. Waktu yang disediakan 5 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Tema: sekolah sebagai tempat utama dalam membentuk karakter anak. Saya setuju dengan tema ini dengan alasan karena di sekolah anak diajarkan nilai dan moral serta peduli terhadap sesama. Selain itu juga di sekolah anak mendapatkan pengalaman belajar yang mengembangkan kebiasaan positif. Di sekolah juga anak melatih untuk saling memperduli terhadap sesama. Selain itu di
sekolah anak diajarkan banyak hal tentang untuk mengenal karakter. Selain anak Baik, Ninda tadi mengatakan bahwa anak di sekolah itu membentuk sikap positif. Lalu apakah di luar sekolah anak tidak bisa diberikan sikap positif oleh orang lain, orang tua atau orang dewasa lainnya? Apakah hanya di sekolah anak membentuk sikap positif? baik, saya setuju dengan punya pernyataan. Apakah di sekolah, apakah hanya di sekolah anak membentukkan karakter yang baik? Memang positif. Di sekolah juga, memang di rumah juga membentuk karakter, tapi di sekolah anak dibentuk karakternya. Beda dengan di rumah. Di sekolah anak terbiasa untuk melakukan hal-hal yang baik. Karakternya perbedaan dari pembentukan karakter di rumah dan sekolah. Perbedaannya di sekolah pembentukan karakter yang dibentuk oleh guru itu bedanya anak itu apa yang diajarkan oleh guru mereka punya, misalnya anak diajarkan untuk saling berbagi, anak diajarkan untuk saling saling peduli terhadap teman. Sedangkan kalau misalnya di rumah kebanyakan anak itu kalau berbagi mereka ingin mengatakan tidak orang tuanya bisa anak itu termasuk kadang mereka sholat. Kalau mereka sholat mereka sedangkan di sekolah maksudnya itu anak itu kalau sudah guru meminta untuk saling berbagi mereka melakukan hal itu.
misalnya tugas, misalnya menggambar atau mencoret seperti itu. Baik, terlepas dari nilai kejujuran, lalu bagaimana nilai kedisiplinan? Kalau nilai kedisiplinannya, seperti yang kita ketahui, anak-anak ketika sudah terbiasa dilatih, misalkan gurunya memberikan instruksi, misalnya datang tepat waktu, datang sekolah tepat waktu, habis itu, Nah, itu sih. Oke, gurunya mengatakan bahwa anak harus tepat waktu. Teman Linda coba pikirkan sebelum anak datang ke sekolah, lebih khusus orang tua, setidaknya orang tua yang memberikan anak arahan supaya anak itu bisa datang sekolah tepat waktu. Itu adalah nilai kedisiplinan yang ditanamkan dalam rumah. terima kasih. Memang orang tua, tapi kebanyakan anak sendiri yang dididik, anak sendiri yang maksudnya lebih semangat bangun pagi. Misalnya, contohnya kalau mungkin untuk paut-paut yang di misalkan paut-paut yang ini tuh, yang di kota, misalkan karena orang tuanya sendiri yang begini kak, karena jam kerjanya orang tua dengan jam sekolahnya sama. Sedangkan kalau anak-anak yang orang tuanya begini kak, sibuk dengan pekerjaan lain dan tidak ada waktu, tidak kesempatan untuk mengantar anak dan ke sekolah, anak sendiri yang memotivasi diri atau semangat untuk misalnya begini kak, sudah terbiasa untuk dengan hal yang sama, maka itu sudah tidak menjadi urusannya kak. Bapak mama misalnya paling kalau saya gini di pas pagi harinya itu orang tuanya hanya kasih bangun anaknya, itu kasih makan sama-sama dengan dan memberikan kebiasaan ini kak, melakukan kegiatan sendiri itu misalnya tanpa harus ini oleh orang tua. Apakah anak dengan usia 2, 3 sampai 6 tahun itu apakah mereka bisa mengurus diri sendiri tanpa ada arahan dari orang tua? Maksudnya kamu maksudnya di sini mengurus diri sendiri sesuai kemampuan sekolah, semampu anak. Misalnya ambil sepatu tidak harus tunggu orang tua, habis itu ambil baju tidak harus tunggu orang tua. Mereka sendiri yang karena sudah terbiasa di sekolah, sampai di sekolah taruh sepatu, mana tempat simpan sepatu, habis itu misalnya mana tempat simpan tas. Mereka sudah terbiasa sampai di rumah juga begitu. Mau pergi sekolah melakukan hal yang sama. Baik, terima kasih untuk tim pro yang sudah memaparkan argumentasinya. Sekarang saya beri kesempatan kepada tim kontra untuk memaparkan argumentasi. Baik, saya tidak setuju dengan pernyataan sekolah sebagai tempat utama dalam membentuk karakter anak. Baik teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa keluarga adalah tempat pertama bagi anak. Jadi seperti yang kita lihat selama ini, rumah itu adalah fondasi moral untuk anak-anak. Di dalamnya itu membantu anak-anak memahami perbedaan tingkah laku atau perilaku antara yang benar dan yang baik. Di mana di sini sebelum anak-anak tuh menginjak ke jenjang sekolah, terlebih khusus anak-anak itu mengetahui perilaku nilai-nilai karakter, yaitu misalnya nilai jujur, nilai kedisiplinan, nilai tanggung jawab, empati dan lainnya, itu ditanamkan dalam rumah. Jadi itu adalah tugas utama dari orang tua. Dan kalau sekolah itu bukan tugas sama, melainkan melanjutkan tugas yang di dalam rumah. Contohnya begini, nilai kejujuran itu seharusnya ditanamkan dalam rumah, di mana sebelum mereka ke sekolah, mereka harus mengetahui apakah perbuatan yang saya lakukan ini benar atau salah, supaya saat mereka masukkan ke jenjang sekolah, mereka bisa membedakan bahwa perbuatan yang saya lakukan ini salah, karena itu sudah diajarkan sejak mereka dalam rumah. Lalu selanjutnya tentang perilaku anak pun seharusnya juga dibentuk dalam rumah, di mana anak harus bisa menghargai atau menghormati orang tua, orang dewasa atau saudara mereka sendiri. Di mana di sini sebelum mereka masuk ke jenjang sekolah, mereka juga tentu harus mengetahui aturan dan juga perilaku untuk menghormati guru mereka. Belum tentu seorang anak itu bisa menghargai guru saat mereka berada di sekolah. Ya di mana di sini guru yang mengajarkan nilai-nilai moral ataupun perilaku yang baik kepada anak. Tentunya di sini adalah orang tua. Orang tua itu bertanggung jawab dalam mendidik anak-anak sehingga sampai di sekolah anak-anak bisa menerapkan perilaku dan itu juga adalah tentang
pelajaran pendidikan tentang pentingnya nilai kedisiplinan, termasuk mengajarkan anak untuk mengatur waktu dengan baik. Baik, kalau dilihat dari konteks ini, bahwa sebelum anak melakukan masuk ke dalam jenjang sekolah, terus anak mengetahui tentang nilai kedisiplinan. Orang tua di sini bertanggung jawab dan memiliki tugas untuk membimbing anak mereka untuk bisa mengetahui kedisiplinan mereka. Tentunya masuk sekolah, anak harus bisa mengetahui apa saja tertib yang akan ada di sekolah. Karena belum tentu anak masuk dalam satu sekolah mereka baru mengetahui nilai disiplin, mereka baru mengetahui nilai kejujuran, mereka juga baru mengetahui perilaku baik dan benar. Tentang nilai tanggung jawab. Di sini seperti yang saya lihat dari contoh yang saya lihat bahwa nilai tanggung jawab anak itu tidak diterapkan di sekolah. Maksudnya di sini apa? Karena kebanyakan anak-anak itu lebih takut kepada guru. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, mereka tidak akan berani untuk berkata jujur. Karena apa? Karena ada tekanan ataupun kata-kata yang menurut mereka itu merusak emosi mereka. Itu yang diberikan oleh guru, sehingga mereka di sini bisa saja melakukan tindakan bohong kepada guru, tapi dari situ itu juga menjadi pelajaran, sehingga di dalam keluarga anak itu harus dibentukkan nilai tersebut. Itu dari saya. Terus bagaimana dengan orang tua yang tidak mampu memahami karakteristik dari seorang anak? Baik, kalau dari orang tua yang tidak mampu memahami karakteristik anak itu mungkin kurangnya pendekatan mereka terhadap anak. Seharusnya tindakan yang dilakukan di sini yang baik itu adalah orang tua harus mendekatkan diri mereka kepada anak, lalu juga orang tua harus meluangkan waktu yang banyak untuk anak, sehingga dengan itu mereka lebih gampang untuk mengetahui karakteristik anak tersebut. Terus bagaimana dengan orang tua yang begini, yang terlalu sibuk dengan dia punya pekerjaan? Baik, terima kasih. Untuk orang tua yang sibuk dengan pekerjaan, karena tidak mungkin orang tua bekerja sambil pekerjaan. Karena di mana orang tua itu masih ada 1 jam atau mungkin lebih kurang, yaitu 30 menit itu bersama anak. Di mana di situ mereka masih ada kesempatan untuk menerapkan nilai-nilai tersebut. Baik, terima kasih untuk tim kontra yang sudah memaparkan argumentasinya. Selanjutnya saya berikan lagi kesempatan kepada tim pro untuk memaparkan argumentasinya. Ya, saya setuju dengan tema yang di depan tadi. Karena di mana sekolah menjadikan tempat pembentukan karakter anak dan juga tempat berkomunikasi dengan anak dan gurunya, sehingga itu anak dapat berbagi satu sama lain. Itu dari saya, berbagi satu sama lain. Pertanyaan dari saya, apakah dengan anak melakukan tindakan tersebut, apakah itu adalah ajaran yang diberikan guru atau diberikan orang tua? Itu bisa juga diberikan oleh ajaran yang diberikan oleh guru. Di mana itu dalam kelas itu pasti begini kan. Guru bilang begini, Bapak itu saya berbagi dengan temannya satu, dan seperti itu. Lalu apakah rumah anak sudah menerapkan nilai tersebut? Di rumah juga anak bisa menerapkan nilai seperti itu, tergantung dari anak tersebut. Baik, terima kasih kepada tim pro yang sudah menyampaikan argumentasinya. Berikutnya saya kembali lagi kepada tim kontra untuk memaparkan kembali argumentasinya. Di sini saya tidak setuju dengan pernyataan sekolah sebagai tempat utama dalam membuka karakter anak. Yang pertama, di sini di mana pengaruh lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga memiliki peran yang sangat penting untuk membentuk karakter anak. Anak-anak belajar mengadopsi nilai etika dan perilaku dari orang tua. Sekolah hanya menyediakan waktu terbatas bagi anak-anak
signifikan dalam membentuk karakter anak. Yang kedua di sini, keterbatasan waktu dan sumber daya. Sekolah memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya untuk fokus secara eksklusif pada pembentukan karakter anak. Mereka harus memprioritaskan pendidikan akademik dan mencakup berbagai mata pelajaran yang harus dipelajari. Dalam konteks ini, peran sekolah dalam membentuk karakter anak mungkin menjadi terbatas oleh peran sekolah dalam membentuk karakter anak mungkin menjadi terbatas oleh batasan-batasan waktu. Tadi dikatakan bahwa sekolah hanya memprioritaskan. Lalu, bagaimana dengan anak yang lebih senang di sekolah daripada di rumah? Lebih senang ada di sekolah daripada di rumah. Dan saya, kalau untuk mengatasi hal tersebut, mungkin itu suatu hal yang mustahil. Karena apa? Karena anak sekolah itu bukan kebajakan. Mereka ada batasan waktunya. Itu pun kalau anak merasa senang berada di sekolah itu karena mereka tuh berada bersama dengan teman-teman mereka. Tapi kalau anak sendiri di sekolah belum tentu. Lalu bagaimana dengan anak yang lebih senang dengan keluarganya daripada orang tuanya sendiri? Kebanyakan orang tuanya sibuk kerja setiap hari, lupa anak sendiri, dan lebih senang juga anaknya lebih dekat dengan orang lain. Lalu bagaimana pembentukan karakter? Pembentukan karakter juga bisa diterapkan oleh orang yang menurut anak tersebut dekat. Contohnya kakak. Contohnya itu adalah kita sebagai kakak atau sesuatu itu tentunya mengajarkan nilai-nilai baik kepada anak. Lalu bagaimana dengan anak yang lebih senang disuruh oleh guru atau dituntut oleh orang tuanya sendiri? Contohnya anak itu di sekolah kalau gurunya suruh pasti mereka mau, sedangkan di rumah kebanyakan anak itu karena orang tua sendiri mereka tidak karena mereka nanti pasti tidak ada tekanan seperti yang tidak ada tekanan, makanya anak itu buat seenaknya. Bagaimana dengan hal tersebut? Kalau menurut saya yang lebih menonjol itu adalah ketika orang tuanya itu juga melakukan menyuruh anak itu dengan menggunakan kata-kata yang halus. Di mana menurut saya yang lebih menguras emosi anak itu adalah ketika dia berhadapan dengan guru. Ketika guru menyuruh dia melakukan sesuatu karena adanya tekanan itu menurut saya akan merusak mental anak. Di mana kalau perbandingannya tadi anak tidak mengikuti sudah dari orang tua karena tidak ada tekanan. Kalau saya itu bagus. Karena apa? Karena di mana orang tua tersebut menyuruh anak menggunakan kata-kata yang halus, yang sopan. Itu juga menurut saya untuk menyuruh anak kecil dalam hal apapun menurut saya itu suatu hal yang kasar ya. Bukankah keluarga atau orang tua itu tempat pertama untuk pendidikan karakter anak? Lalu untuk mengatasi hal tersebut, apakah dengan cara dengan hal yang seperti bicara dengan hal yang halus untuk mengatasi hal tersebut? Misalnya anak yang lebih senang diatur oleh guru mereka orang tuanya sendiri. Contohnya dalam hal belajar, orang tuanya suruh seperti ini, lalu orang tuanya mengarahkan anak untuk melakukan misalnya menggambar sesuatu. Kalau orang tuanya meskipun orang tuanya guru, tapi anak tetap dia tetap menghargai gurunya. Lalu bagaimanakah orang tua untuk mengatasi anak yang supaya anaknya bisa antara orang tua dan guru itu ada pendekatan dalam proses dalam pembelajaran. Nah, itu yang sudah jawab. Orang tua dan guru harus terwujud melakukan pendekatan. Di mana guru harus mengetahui karakter anak, dan juga orang tua harus mengetahui karakter anak di sekolah. Lalu
menurut teman Pinto, apakah jika seandainya saja kalau peraturannya itu menerapkan sekolah sebagai tempat utama dalam bentuk karakter anak, apakah guru bisa mengatasi semua anak-anak yang baru masuk ke sekolah itu dengan membentuk karakter anak itu satu persatu tanpa adanya peran keluarga? Maksudnya anak-anak diberikan kesempatan oleh sekolah, diberikan kesempatan oleh keluarga untuk membentuk karakter anak mereka masing-masing. Apakah bisa dilakukan oleh sekolah? Kami bisa. Dalam hal ini guru, kalau misalnya orang tua memberikan kesempatan guru secara Menjawab dari bisa. Pengalaman dari saya pribadi, sebelum saya masuk SD, tentunya saya sudah diajarkan tentang nilai-nilai tentang perilaku baik dan juga perilaku buruk di dalam rumah. Orang tua sudah mengajarkan saya tentang nilai kejujuran, tanggung jawab dan semuanya. Tapi pada saat saya masuk sekolah, gurunya masih mengalami kebalahan dalam mengajarkan, di mana gurunya masih mengeluarkan kata-kata kasar saat mengajar dan juga saat menyuruh kami. Apakah itu termasuk sikap baik guru dalam menanam karakter anak? Bukankah dia memberikan contoh hidup kepada anak-anak? Memang keluarga itu misalnya contoh seperti contoh yang diberikan tadi waktu orang tua, tapi seiring dengan perkembangan zaman, anak sekarang itu susah sekali diatur, apalagi oleh orang tersebut diatur. Nah, susah diatur. Lalu kembali ke lagi, susah diatur. Orang tua sudah, anak susah diatur. Apalagi anak yang satu gedung di dalamnya dengan berbagai kepala anak dan memiliki karakter berbeda. Apakah satu guru bisa mengatur karakter anak yang belum dibentuk dari keluarga? Nah, dari sejumlah anak yang begitu banyak, tidak mungkin guru yang dibutuhkan juga sedikit. Otomatis jumlah anaknya banyak, otomatis membutuhkan guru yang banyak juga. Kan tidak mungkin begini Kak, gurunya satu, anaknya banyak. Yang jelas Belum dibentuk karakternya dari rumah. bisa sekali. Kalau Contohnya, coba berikan contohnya di dalam kelas, guru contoh bukan di dalam kelas, tapi contoh untuk kehidupan nyata. contohnya anak disuruh untuk Bukan maksudnya dari pengalaman. ya pengalaman saya itu kontes spamnya di contohnya guru Di kanan. di TK Purata, guru memberi kesempatan kepada anak setiap pagi satu berdoa. Itu kan sudah dibentuk karakternya dari rumah. Ini Kak, kita juga melakukan hal yang sama. Misalnya dari keluarganya tidak bentuk karakter di sekolah, otomatis guru juga bisa. Dengan melakukan hal yang sama, misalkan melakukan kebiasaan yang sama setiap harinya, otomatis anak juga mengikuti, melakukan hal itu setiap hari, dan itu menjadi sebagai fondasi atau sebagai dasar untuk pembentukan karakter mereka. Setiap hari melakukan hal yang sama dengan guru juga, walaupun gini Kak, jumlah anaknya banyak, kalau gurunya memiliki potensi atau kemampuan yang sangat lebih untuk mengatasi anak-anak yang begitu jumlah banyak, dengan sendirinya guru bisa, kan setiap kali contohnya misalnya anak